warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Baik, alhamdulillah. Nah, karena kita sedang memakai baju pramuka, mungkin tidak salah kalau kita berdua ya. Hadir. Ada yang titip tadi? Yang laki-laki? Tidak ada ya? Yang ada, yang perempuan semua ya? Ya baik, terima kasih. Ada yang masih ingat materi kalimat? Ya, kalau ayam lewat kita tidak punten, tidak permisi, itu karena hewan, karena ayam. Kalau ada kucing luncat sana, luncat sini, padahal kita sedang ngobrol, tidak permisi, tidak apa-apa, itu karena kucing. Nah, kita ya akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Bahkan kemarin kita sudah mengaji bahwa orang yang berakhlakul karimah, orang yang akhlak mulia itu sebanding bahkan lebih pahalanya orang yang puasa sunnah dan sholat sunnah. Luar biasa. Apalagi kita sebagai orang-orang pramuka, anak-anak pramuka harus bisa merealisasikan bagaimana berakhlakul karimah. Paling tidak kalau kita dicontohkan ini ya, dipanggil oleh orang tua, dipanggil oleh guru, itu segera menyambut dan datang. Ya, contoh dalam video kemarin sudah kita contohkan. Jadi suaranya sudah lantang melebihi suara orang tua, kemudian tidak datang. Yo, nyawa apa ya? Itu tidak berakhlakul karimah. Nah, yang membedakan kita mulia atau tidak, manusia beriman atau tidak, tergantung lihat dari akhlaknya baik atau tidak. Bapak yakin kalian dari TK, dari PAUD mungkin ya, PAUD karimah. Nah, saat inilah setelah kita SMK, setelah kita dewasa, mulai kita melaksanakan bagaimana aplikasi tentang akhlakul karimah. Ya, luar biasa. Maka mudah-mudahan ngacung sebutkan namina. Ngacung heula lewatkeun namina, sok teruskeun namina. Sok. Ya, namanya Widya. Nah, pertanyaannya baik, terima kasih. Ya. Jadi akhlakul karimah itu bukan hanya kepada manusia. Halo, ke sini kalian. Berakhlakul karimah tidak hanya kepada manusia, semua makhluk. Ya, baik kepada tumbuh-tumbuhan, anak yang baik ya. Baik kepada hewan, apalagi kepada manusia. Kalau kepada manusia seperti tadi, kalau kita bicara, ada guru di sini, melihat di sini. Kalau guru sedang membuka Quran Al-Baqarah, kalian pun membuka surat Al-Baqarah. Ada guru, kita lewat permisi. Nah, sekarang sudah mulai turun lagi. Kalian sudah tidak begitu memakainya akhlakul karimah, contoh bersalaman atau berteriak atau nyampe depan guru, itu sudah ditingkatkan lagi. Ke hewan, misalnya ke hewan. Kalau ada kucing, ayam, gogok sedang tidur, itu dijahili, antar baca nasare. Boleh makan di heula ya? Ditanjong, di kumaha we. Nah, kecuali memang kalau bukan tempatnya ya diusir. Gogok tidur di teras masjid, kucing di hadapan sholat, ya diusir. Ya, kebutuhan sama. Kita lewat sawah, ada padi, tepuk cabutan bicer. Kan kita berakhlak. Ya, akan beda nanti anak-anak yang berakhlak dan yang tidak. Nah, akan dirasakan nanti orang lain. Ya, kalau kita kepada orang lain menghargai, maka orang lain pun akan menghargai. Bapak contohkan di sini tidak ada bola ya. Kita lempar bola, lihat sini semua, lempar bola, bola dilempar. Ke sini mantul. Nanti balik ke sini. Mungkin nggak kena kita, kena Bapak? Mungkin, ya.
Yang salah tembok atau kita? Kita. Jadi kalau ada orang lain benci kepada kita, kalau ada orang lain menjelekkan kita, kalau ada orang lain memang menjelek pada kita, bukan karena dia jelek, mungkin karena feedback, ya. Akan pentingnya akhlakul karimah. Silakan maju ke depan duluan. Saya akan mencontohkan bila contoh akhlakul karimah bila melewati orang tua, guru atau siapa saja supaya mengucapkan permisi. Contohnya seperti ini. Permisi Pak. Ya. Permisi Pak. Tepuk tangan. Apabila bertemu orang tua, guru atau orang lain supaya bersalaman dengan cara yang baik. Contohnya seperti ini. Tepuk tangan yang kedua kali. Jadi guru itu di sekolah sebenarnya untuk hanya ngomong baik. Ada praktek. Makanya dalam program kita di Pondok Pusat, di Pondok Kalibatukar, 2 bulan terakhir Subhanallah itu contoh. Siapa kalau ngomong baik itu kan tuluh. Kalian ngobrol, kalian ngulang tuluh, makanya praktek. Itu nanti hanya 2 orang, mungkin nanti semua praktek. Ya, termasuk nih catatan. Kelompok 2 teman kalian akan mempresentasikan, akan menjelaskan bagaimana hikmah dan kewajiban berakhlakul karimah. Silakan. Yang pertama, seorang muslim yang memiliki sikap akhlakul karimah di hari akhir kelak akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan terwujudlah kehidupan yang harmonis dan damai. Yang ketiga, ketika memiliki sikap akhlakul karimah membuat kita saling menghargai. Keempat, ketika memiliki sikap akhlakul karimah dapat dipercayai oleh orang lain dan akan mendapatkan teman yang banyak. Kelima, ketika kita memiliki akhlakul karimah maka akan membuat kita dihargai orang lain. Berakhlakul karimah bukan hanya kepada manusia saja, tetapi juga kepada semua makhluk Allah. Maka dari itu kita akan mendapat feedback atau imbalan. Oh, siap. Terima kasih. Tidak hanya ditempel, coba kalian foto, kalian diperbaiki lagi, dipasang di WA kalian, di IG kalian, di Facebook kalian yang punya. Ya. Halo guys, ayolah kita supaya menetapkan kalimah. Karena dengan berhuruf karimah kita bisa bergaul dengan orang banyak. Jazakumullah khairan. Tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah bisa melaksanakan pendekatan diferensiasi dengan cara visual, audiovisual dan yang lainnya. Anak-anakku sekalian, kita perhatikan PowerPoint di depan ini. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi di depan, akan pentingnya berakhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk lebih berkah dan laksana kegiatan belajar mengajar kita awali dengan berdoa. Berdoa lagi untuk mengawal ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan belajar kali ini adalah tujuannya kita akan belajar akan pentingnya memiliki akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, lihat kalimatnya. Kita akan belajar akan pentingnya memiliki akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Akan pentingnya sesuatu yang penting berarti diperlukan. Saya Pak. Ya, siapa namanya? Saya namanya Fajar. Ya, boleh. Jadi dulu itu saya pernah ngasih minjem pulpen ke teman saya. Mm. Terus dia itu lebih baiknya 2 kali lipat bahkan lebih kepada saya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita aja. Iya. Oke, itu satu petikan, satu buah contoh dan siapapun akan mengalami. Kalau kita menanam padi akan menjadi padi.
Kalau bahasa Sunda, lamun kurang melak terong bakal jadi terong. Kalau kita menanam cabai bakal jadi cabai. Lamun kurang berbuat baik kepada sesama akan merasakan kebaikannya. Tetapi kalau kita berbuat jelek, maka kalian kita semua akan menuai apa yang kita tanam. Ya, akan menuai apa yang kita tanam. Kalau kita berbuat baik, akan menuai kebaikan. Kalau kita menuai kejelekan, akan menanam kejelekan, akan menuai kejelekan. Itu contoh daripada hasil kita berbuat baik selama ini. Baik. Definisi akhlakul karimah, baik bahasanya, pakaiannya, tutur katanya, itu bagian daripada ibadah. Kemudian dalam sebuah hadis dibaca Widian hadisnya. Innama Bu'istu liutam lima akhlak. Baca artinya dia sekalian. sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oke. Jadi Allah menjelaskan bahwa contoh akhlak itu ada di Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwa memang saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi sempurna akhlak sudah dalam Qurannya ada, dalam hadisnya ada. Bagaimana pentingnya akhlakul karimah. Baik. Berakhlakul karimah itu akan mendapat pahala seperti pahala orang yang puasa sunnah dan sholat sunnah bahkan lebih. Nah, sudah tadi dijelaskan. Bareng-bareng bacanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina la yudriku bi husnil khuluqihi darajatas shaimil qaim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang mulia dapat mencapai derajat orang yang selalu berpuasa, ya, puasa sunnah dan sholat malam. Bahkan itu secara tersurat. Secara tersirat berarti orang-orang yang di dunianya berakhlakul karimah, akhlaknya baik, itu tanda-tanda ciri calon ahli surga. Ya. Sebaliknya kalau kita berakhlakul mahmudah, berakhlak yang jelek, berakhlak yang tidak mulia, berarti dia ada cirinya ahli neraka. Kan begitu? Ya, tadi kan? Nah, secara tersurat tertulis di sini, sesungguhnya orang-orang yang berakhlakul mulia adalah amalan ahli surga. Maka kita supaya betul-betul bisa berusaha mengamalkan akhlakul karimah. Oke. Kemudian berat dalam timbangan amal, dibaca yasa hadisnya. Aqalu fil mizan minal husnul khuluq, dibaca. Artinya, Sterlin. Dekat tinggal. Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya selain akhlak yang mulia. Ya, dibaca bareng-bareng, artinya dibaca. Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya selain akhlak yang mulia. Berarti nanti kan ada timbangan tuh di akhirat itu, kanan kiri. Nah, kalau kita beramal jelek, tidak sholat, tidak puasa, tidak jamaah, ya berat kiri. Kalau memang kanan kiri timbangannya. Tetapi kalau kita beramal soleh, berat baik timbangannya. Nah, akhlakul karimah salah satu pemberat timbangan amal baik, kan luar biasa. Ya. Jadi ini salah satu dalil, salah satu motivasi. Ya, kita tutup untuk KBM hari ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah setengah jamnya.